Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulan Andini. Saya kuliah di Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya mengambil program studi ekonomi syariah dan sekarang saya sudah semester 4. Baiklah, di sini saya akan mereview kembali artikel yang berjudul Analisis Peranan Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, di mana penulisnya ada dua, yaitu Dian Khairunisa, mahasiswa alumni jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Padang, dan Caroline Cesviani, mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Padang. Artikel ini dipublikasikan di Google, dan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Baik, bismillah. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari pembahasan artikel yang saya review, di mana pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Sedangkan wajib pajak dalam ketentuan yang ada, khususnya di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan PMK nomor 229 PMK 03 2014, pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk melaksanakan hak dan atau memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Sedangkan kepatuhan wajib pajak, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh dan pada ajaran atau aturan. Kepatuhan merupakan indikator penting dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia. Menurut Sumberjaya dan Anton 2017, terdapat dua macam kepatuhan dalam perpajakan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah keadaan wajib pajak secara hakikat memenuhi semua ketentuan material pajak. Sedangkan konsultan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111 PMK 03 2014 tentang konsultan pajak nomor 1, yang dimaksud dengan konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan Adapun peranan konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama, alasan menggunakan jasa konsultan pajak. Pada umumnya, wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu diantaranya kurangnya pengetahuan pihak terkait terhadap segala peraturan perpajakan yang rumit dan berbelit-belit. Agar terhindar dari sanksi perpajakan, ingin lebih fokus dalam melaksanakan kegiatan atau kemajuan perusahaan serta alasan-alasan lainnya dalam rangka mencapai kepatuhan perusahaan dalam hal perpajakan.
Alasan wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak dalam mengurus kewajiban perpajakannya, yaitu antara lain kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai segala peraturan perpajakan, sistem perpajakan yang rumit, serta alasan terakhir yaitu agar kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Peraturan perpajakan yang rumit membuat wajib pajak mau tidak mau harus mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai seluruh peraturan perpajakan di Indonesia. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak yang minim membutuhkan pihak lain untuk membantunya dalam mengurus perpajakan, yaitu dengan menggunakan jasa konsultan pajak. Yang berdasarkan pendapat Fidel 2010 dan Thomas 2012 dalam Safrina 2009, dapat dipahami bahwa jasa konsultan pajak bukan hanya membantu menyusun SPT, melainkan lebih luas dan lebih kompleks, termasuk memberi nasihat, konsultasi, pelatihan, dan sosialisasi kepada wajib pajak. Kesemuanya ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak dan pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang taat pajak. Dengan beberapa alasan yang telah dikemukakan oleh wajib pajak, maka wajib pajak membutuhkan pihak yang dapat membantu dalam mengurus kewajiban perpajakannya, sehingga segala kegiatan perpajakan dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada hambatan dan kendala. Pihak yang tepat dipilih oleh wajib pajak dalam membantu mereka yaitu konsultan pajak. Dengan menggunakan jasa konsultan pajak, ini diharapkan dapat mengatasi kendala yang dihadapi wajib pajak saat ini memenuhi kewajiban terkait pajaknya. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa konsultan pajak banyak memberikan keuntungan bagi perusahaan yang menggunakan jasanya sehingga niat perusahaan untuk patuh terhadap perpajakan dengan menggunakan pihak luar dalam hal ini, konsultan pajak akan tercapai. Banyak sekali keuntungan yang dirasakan oleh beberapa responden ketika menggunakan jasa konsultan pajak, yaitu diantaranya dapat mencarikan solusi yang tepat bagi perusahaan, dapat menjadikan perusahaan sebagai wajib pajak yang patuh terhadap perpajakan, karena dengan menggunakan jasa konsultan pajak, maka kewajiban perpajakan dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku serta dapat juga menjalankannya dengan tepat waktu. Adapun poin kedua yaitu tipe konsultan pajak. Saat ini banyak wajib pajak yang menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu mereka dalam mengurus perpajakan, baik itu wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, wajib pajak harus selektif dalam memilih konsultan pajak yang akan digunakan dengan memilih kriteria sesuai dengan yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa wajib pajak badan, wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak dengan beberapa tujuan, yaitu diantaranya untuk menghemat waktu dalam mengurus administrasi perpajakan, membantu dalam memenuhi kewajiban perpajakan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan terhindar dari sanksi perpajakan karena kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan. Tipe konsultan pajak yang ingin digunakan oleh wajib pajak tergantung dari keinginan masing-masing perusahaan. Ada 3 tipe konsultan pajak yaitu kreatif konsultan, honest konsultan, dan concern konsultan. Yang mana pada penelitian ini menyatakan bahwa tipe konsultan pajak yang paling banyak dipilih adalah honest konsultan karena konsultan pajak yang jujur dan dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi peraturan merupakan hal yang paling penting bagi wajib pajak. Adanya 3 tipe konsultan pajak tersebut dikarenakan adanya tuntutan dari setiap pihak kepada konsultan pajak, yaitu dari otoritas pajak yang mengutamakan konsultan pajak berperan dalam menegakkan hukum dan bagi wajib pajak yang mengutamakan konsultan pajak membantu
dalam meminimalkan pajak yang harus dibayarkan, dan Asosiasi Konsultan Pajak yang mengutamakan setiap konsultan pajak menaati pedoman etika dalam menjalankan praktek untuk menjaga reputasi profesi. Sehingga kebanyakan responden mengenai tipe konsultan pajak, wajib pajak lebih memilih untuk menggunakan konsultan pajak dengan tipe honest konsultan dan question konsultan. Dan tidak ada satupun wajib pajak yang ingin memilih konsultan pajak dengan tipe kreatif konsultan. Hal ini dikarenakan wajib pajak dalam memilih tipe konsultan pajak yang ingin mereka gunakan itu tergantung dari sikap mereka atau pandangan mereka terhadap kewajiban perpajakan. Adapun poin ketiga yaitu saran konsultan pajak. Saran dari konsultan pajak dianggap dapat mempengaruhi kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan bagi suatu wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak dalam memilih untuk menggunakan konsultan pajak berdasarkan saran yang diberikan akan mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap perpajakan. Wajib pajak yang memilih untuk menggunakan konsultan pajak yang cenderung memberikan saran yang bersifat konservatif, itu berarti wajib pajak yang lebih memilih untuk patuh terhadap segala peraturan perpajakan tanpa memikirkan untuk melakukan penghindaran terhadap perpajakan. Namun jika wajib pajak lebih memilih untuk menggunakan konsultan pajak yang memberikan saran agresif, maka itu berarti wajib pajak tersebut tidak patuh terhadap perpajakan karena lebih cenderung untuk berusaha menghindari kewajiban perpajakan. Akan tetapi, semua wajib pajak lebih memilih saran konsultan pajak yang konservatif. Hal ini dikarenakan wajib pajak lebih menginginkan untuk bersikap jujur dalam perpajakan dan lebih ingin mempertahankan serta mempercayai konsultan pajak yang cenderung memberikan saran konservatif. Dan jika ada saran yang bersifat konservatif dalam konsultan pajak yang mungkin tidak bisa diterima oleh wajib pajak, maka wajib pajak tersebut lebih cenderung untuk mendiskusikannya dengan konsultan pajak tanpa harus mengganti dengan konsultan pajak yang baru, karena mereka telah mempercayai konsultan pajak yang cenderung memberikan saran konservatif daripada konsultan pajak yang cenderung memberikan saran untuk melakukan penghindaran perpajakan. Adapun materi yang berkaitan dengan artikel ini yaitu materi wajib pajak. Sudah berkaitan dari sisi pengertiannya yaitu pengertian wajib pajak. Baiklah, cukup sekian penjelasan review artikel saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Jamaluddin Hamud SIPMM selaku dosen pembimbing mata kuliah perpajakan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.